Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu adab-adab, ya, beberapa adab-adab pada saat kita membuang hajat. Dan salah satu adab-adab itu adalah ada 6 perkara yang mesti kita tinggalkan pada saat buang hajat. Kita ini kan rancak buang hajat. Kalau banyak makan, banyak minum, pasti banyak buang hajat. Nah, mau kada mau kita mesti buang hajat. Dan itu salah satu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita manusia, bisa buang hajat. Berapa banyak orang yang na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu salamul afiyah, tidak bisa buang hajat. Masuk bisa, keluar kada kawan. Akhirnya apa? Ditumbuslah parut tadi, dirobek parut, dibikin lubang di situ. Jadi makan lewat mulut bentuknya nasi, keluar dari perut bentuknya nasi. Banyak di rumah sakit seperti itu. Ya, naudzubillah min dzalik, nasallallahu salamul afiyah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan zahiran batinan, insyaallah semuanya, insyaallah selamat. Nah, jadi ada seperti itu. Nah, kentut pun juga syukur. Kalau orang kada bisa berkantut, itu resiko itu. Jadi nikmat yang besar juga kita bisa buang angin. Cuman paham-pahamlah kalau buang angin. Jangan mendarut di waktu majlis taklim, kecuali kada tahan lagi. Kalau kada tahan itu lain kisah. Tapi kita inilah sebelum berbini, supan benar berkantut. Tapi setelah berbini merumput kantut, bangun guring berubah, bersaingan kantut lawan bini, nyaring-nyaringan. Tapi itu sensasi dalam pernikahan. Kalau sudah kada bisi laki lagi, kada mendengar kantutnya laki lagi. Nah, padahal itu sensasinya di situ. Ala kulli hal. Nah, ya. Dan juga kemarin kita ada melihat video, ya, bukan dikirimi, ya, masuk di Facebook, orang memposting video. Itu subhanallah, di daerah negara mana begitu, tahi manusia ini harganya larang. Itu kalau dikumpulkan berapa ton gitu, ya, dalam setahun bisa mendapat 2 miliar sekian. Nah, cuman tahinya ini harus berkualitas. Jadi tahi itu dibikin obat apa gitu. Nah, kalau pupuk sudah, ya, kalau pupuk itu sudah. Ini dijadikan bahan apa gitu, nggak ngerti, ya. Ada di Facebook tuh, di YouTube mungkin ada tuh. Buka saja tahi dijadikan dihargai mahal gitu, mungkin keluar videonya. Nah, itu syaratnya ada, ya. Pertama, orangnya sehat jasmani rohani, artinya tidak penyakitan. Kalau darahnya kotor, perutnya kotor, ada kronis punya riwayat hidup penyakit ini penyakit itu sudah gagal itu. Makanya kemudian makanannya dijaga. Nah, kayak sapi limosin juga kan, sapi limosin itu kan ganal awaknya. Harganya larang tuh. Makanannya juga larang. Ya, makanan juga larang. Jadi dipelihara makanannya, dijaga kesehatannya. Itu tahinya itu dikirim keluar negeri, di mana itu ada kemarin di video. Kalau bisa mengumpulkan itu, ya, berapa puluh ton dalam setahun, itu harganya bisa sampai 2 miliaran, ya, 2 miliaran, masya Allah. Nah, coba, ya, sampai segitunya tuh masalah tahi itu pun ternyata Allah menciptakan itu tidak ada sia-sia. Nah, ada semuanya hikmahnya, cuman kita saja yang kadang mengerti di balik hikmah penciptaan Allah tadi. Tapi setelah diteliti, bahkan barang yang kita anggap jorok, hina, itu ternyata subhanallah
ada manfaatnya buat kita semuanya. Nah, kita kembali. Jadi ada adab ya, adab yang mesti kita, maksudnya ada 6 perkara yang mesti kita tinggalkan pada saat buang hajat. Ya. Apa itu? Yang pertama, jangan banyak berbicara. Karena barang siapa yang banyak berbicara tak kala buang air besar atau buang air kecil, maka dia terkena gangguan jin. Nah, gampang dirasukin jin. Dalam WC ini bernyanyi, nyanyi, apakah dinyanyikan? Lagi bahira atau berteleponan? Ya, apa kabar? Apa jar ini? Kamu di WC kak? Ijannya kedengaran. Tahu aja di WC. Mahajannya itu ketahuan. Ini yang suka berpandir-pandir dalam WC. Apakah? Terutama pada saat buang hajat, baik hajat besar atau hajat kecil, maka orang itu bisa kena pulasit. Kira orang aja pulasit kan? Bisa kena gangguan jin. Kerasukan jin karena suka berpandir pada saat buang hajat. Kemudian yang kedua, tinggalkan juga memandang ke tempat kotoran, bukan ke tempat kotoran ya, ke kotoran. Ya, jangan bahira begitu melihati begitu keluar bentuknya apa, jangan. Atau bekami begitu, jangan. Kecuali umpama untuk kesehatan, umpama ada orang periksa ke dokter, itu kan diperiksa banyu kami, mau melihat, kalau kada melihat terbuang-buang banyu kami itu, kada masuk di botol, ada botolnya. Nah, jangan biasakan memandang ke kotoran, ke tempat najis maksudnya. Satu, mati. Ya. Jangan memandang ke kotoran. Kenapa? Karena barang siapa yang selalu memandang kepada kotoran yang keluar dari dirinya, maka wajahnya akan menguning. Nah, jadi kuning tahi itu masuk ke muka. Jakanya kuning nang glowing kan jadi orang zaman sekarang bagus. Ini kuning nang kotoran itu masuk ke tahi, masuk ke muka. Dipandangi begitu. Ya, jangan. Itu menjadikan kulitnya, wajahnya menjadi kuning. Kalau kuning bagus kada apa-apa. Ini kuning nang di bawah tuh pang naik ke atas. Emas. Nah, begitu. Kemudian yang ketiga, jangan beludah kepada kotoran yang keluar. Nih. Bekami umpama diludahi banyu kami, atau tahi diludahi, tempat kotoran tahi itu diludahinya, jangan. Beludah di klosetnya tuh jangan. Ya, kada boleh. Kenapa? Karena barang siapa yang beludah ke kotoran yang keluar dari dirinya, maka giginya akan menguning. Gigi ini ya sebenarnya bagaimanapun dia memang kuning. Tapi kalau kuning nang wajar itu nggak apa-apa. Itu kata dokter nggak apa-apa. Malahan berbahaya kalau seandainya gigi itu diobat pakai nang supaya pemutih. Kan coba lihat gigi artis itu. Mengkilat giginya. Itu ada obat apa gitu. Itu kata bebuahan dokter, kalau memakai obat itu pirolit atau apa di gigi ini, itu dia akan terkikis. Nah, kalau itu terkikis, itu nang sering ngilu gigi. Prolit apa istilahnya tuh? Itu dalam ilmu kedokteran, dokter gigi paham dia. Itu kalau hilang, ya dah. Yaitu menyilu, orang lagi gergaji gitu, cek nyilu. Orang melihat orang minum es, nyilu, apalagi kerakak nyilu, habis nangkut prolitnya apa itu. Nah, tapi kalau kada disikat gigi jua atau tadi rancak melihat ke kotoran, itu menjadikan beludah di kotoran, gigi menguning. Yaitu jar bahasa kita karang gigi. Lingkit. Tahulah karang gigi ya. Makanya orang itu kan biasanya per 6 bulan memeriksa gigi, periksa. Kalau ada karangnya, kata dokter gigi hendak dibersihkan kan.
Ada yang manual, ada yang pakai mesin. Tapi kalau kita rancak bersikat gigi, itu kan ada karang gigi. Kalaupun ada nanti sering aja digosok, hilang aja karang gigi tadi. Nah, jadi jangan suka beludah ke kotoran. Kemudian jangan berdahak. Kalau ludah liur, kalau dahaknya kok. Ya. Jangan berdahak. Karena barang siapa yang berdahak tak kala buang air besar atau buang air kecil, maka pendengarannya akan lama. Bahasa kitanya tetulian. Nah, itu karena rancak berdahak. Ketika buang hajat beludah begitu. Apalagi berdahaknya dibuang ke kotoran, itu parah lagi tuh. Ya, tuli lawan buta-butanya itu. Nah, ini jangan berdahak pada saat buang hajat. Kenapa? Karena bisa menjadikan tetulian. Yang kelima, yang keempat tadilah. Nah, perhatikan ini rancak nih. Yang kelima, jangan makan atau minum, termasuk berokok. Nah, termasuk berokok tak kala buang hajat, baik kecil besar. Ini lancar berokok. Berokok. Ini Mbak Tuntung rokoknya ini dibuang ke kloset. Coba lihat di tempat orang WC umum banyak ada itu. Kada boleh. Kenapa ya? Nah, siapa yang suka makan atau minum termasuk berokok pada sebuah hajat, maka dia akan menjadi miskin. Itu menjadikan orangnya miskin. Miskin hati. Mungkin orangnya kaya aja, tapi miskin hati. Kalau miskin hati ini walaupun sugih, tapi karena perasaan itu miskin, tidak pernah cukup dia. Bisi mobil kurang, bisi apa kurang terus. Kenapa? Karena dia dirongrong dengan hati yang miskin. Tapi kalau hatinya kaya, walaupun kada bisi apa-apa, tapi karena orang hatinya kaya, tidak pusing dia. Ada mau pusing. Orang bawa mobil dia biasa saja. Paling-paling ujungnya udah dibawa mati juga. Ya, nah itu orang kaya. Tapi yang dimaksud ini kaya hati. Laisal ghina an kasratil ilm walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukan yang dinamakan orang kaya itu yang banyak harta benda. Tetapi yang disebut orang kaya itu yang punya hatinya kaya. Yaitu yang supaya bisa mempunyai hati kaya apa? Yaitu belajar ilmu qanaah. Qanaah itu merasa cukup. Kalau dia merasa cukup, tenang sudah. Orang yang biasanya kadang merasa cukup itu yang dirorong di jiwa kemiskinan. Ya tumbuhan nang korupsi itu. Gajinya berapa di anggota dewan? Ketika hendak menjadi anggota dewan 2 miliar, ngeluar duit tahan aja. Pas kalah bingung dia, pusing. Nah, itu tuh. Setelah jadi juga umpama yang dia pikirkan pertama kali bagaimana kembali modal dulu. Nah, itu yang di situ dirongrong tadi. Kembali modal, lalu akhirnya cari jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan tadi. Tanda tangannya mahal. Nah, bahaya itu bumbung parut makan seperti itu. Nah, jadi jangan makan atau minum atau makan permen atau merokok pada saat buang hajat. Itu menjadikan miskin, jiwa miskin. Nah, keenam kemudian jangan suka orang Jakarta pelangap-longo. Apa-apa kan di hati. Cicak lagi kawin di hatinya begitu. Apa-apa. Pelangap-longo. Apa kata anak Balikpapan? Oleng-oleng. Kenapa? Karena barang siapa yang suka pelangap-longo, menoleh ke kanan ke kiri, tak kala buang air besar atau buang air kecil, maka dia terkena penyakit was-was. Was-was turun dalam hati. Ia kada takut, perasaan takut terus paranoid dan orang zaman sekarang. Jadi jangan pelangap-pelongo. Jadi kalau buang hajat tatapan ke depan, jangan melihat ke kotoran, jangan melihat alat kelamin, jangan ke langit, jangan ke depan saja santai begitu.
mau buang air besar ataupun buang air kecil. Nah, sebagaimana disebutkan dalam Hasyiatul Jamal karya Imam Sulaiman bin Umar Al-Jamal, faidah man aktsara minal kalam khusya alaihi minal jan. Siapa yang banyak ngomong itu ditakutkan kena gangguan jin. Wa man adama nadrahu ila ma yakhruju minhu ubtuliya bi sufratil wajhi. Siapa yang suka memandang ke tempat kotoran, ya, kekotoran, maka bisa menjadikan giginya menjadi kuning. Wa man naqala ala ma yakhruju minhu, tadi wajahnya kuning ya. Wajahnya kuning. Ini wa man naqala ala ma yakhruju minhu ubtuliya bi sufratil asnan. Siapa yang suka melihat kekotoran, ya, maka orang itu akan punya gigi kuning, ya, meludah ya. Tafala, oh bukan nakola, salah ngelihat. Waman tafala, barang siapa suka beludah kekotoran, giginya kuning. Wamanim takhata, wamanim takhata inda qadail hajah ubtuliya bis samami. Siapa yang suka berdahak pada saat buang hajat, dia kena penyakit tuli. Waman akala inda qadaiha ubtuliya bil fakri. Siapa yang suka makan ketika buang hajat, maka orang itu jadi fakir. Waman aktsara minat talafuti ubtuliya bil waswasati. Siapa yang suka menoleh ke kanan ke kiri, ya, pelangap-pelongo pada sebuah hajat, maka dia bisa terkena penyakit waswas. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.